bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Klik. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Walaupun saat Yohanes mengatakan demikian, ia sedang berada pada puncak karirnya sebagai orang yang membukakan jalan buat Tuhan. Tetapi dia tidak mengambil kemuliaan itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia terus meninggikan Tuhan yang akan dia layani. Dia terus meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan di hadapan banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus harus lebih besar dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang tinggi hati yang berkenan datang kepada Tuhan, tapi hanya orang yang rendah hati, yang hancur hatinya, yang diterima berkenan sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus lebih besar, Yesus
melihat siapa nama kami Tuhan. Dan biarlah orang-orang boleh melihat Engkau Yesus heran dan luar biasa dalam hidup kami. Melalui apa yang kami kerjakan, melalui apa yang kami perbuat, melalui apa yang kami imani, yang kami pegang teguh dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau. Biarlah orang-orang boleh melihat kami punya Yesus yang hebat, kami punya Yesus yang ajaib, kami punya Yesus yang mengasihi kami bahkan di tengah badai sekalipun, dan Kau tetap memberikan tangan kananmu untuk memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan dengan iman kami mau memuji Tuhan dengan keyakinan kami di atas segala kebenaran firman-Mu. Oleh darah anak domba Allah kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Kau memberkati setiap pujian daripada umat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau bersukacita penuh akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan amin. Sekali lagi shalom. Apapun yang terjadi di belakang hidup kita hari ini, kita mau menatap Tuhan untuk memuji dan meninggikan Dia. Amin. Oleh darah anak domba Allah. Oleh darah. Anak domba
kita rindu dijadikan kekasih jiwanya, rindu kita dijadikan jadi domba-domba kesayangannya. Sediakan waktu kita, sediakan setiap kesempatan kita untuk duduk di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, apa buktinya kita mengasihi Dia? Bukti bahwa kita mengasihi Dia, kata Yohanes, adalah kita menaati perintah-perintahnya. Kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita layak menerima berkat
Biarlah pada pagi hari ini kami mau mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Engkau sungguh baik dan sangat teramat baik. Sebentar Tuhan kami menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau bekerja buat hati kami masing-masing, urapi hamba-Mu. Lawan setiap jemaat-Mu di tempat ini dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang hari ini sedang mengikuti ibadah hari ini. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kau memberkati setiap umat Tuhan yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dari 2 Korintus pasal pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang berbelas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman serta melakukannya dalam kehidupannya sambil mengiring Tuhan di sepanjang hari, di setiap musim kehidupan, baik senang maupun susah, baik sakit maupun sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang senang gak senang. Pokoknya senang. Ya, senang gak senang, pokoknya senang. Ya. Kenapa pagi hari ini saya mengajak saudara menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan, walaupun dalam kondisi sesulit apapun, walaupun kondisi sesusah apapun, walaupun dalam kondisi sakit. Saya mau katakan kepada saudara, nikmatilah hidup hari ini bersama dengan Tuhan. Ya, senang gak senang, pokoknya senang. Ya. Kalaupun harus menderita, kalaupun harus mengalami susah, kalau harus mengalami pergumulan, pastikan bahwa saudara bisa mengkondisikan memilih senang dan bahagia, karena bahagia itu pilihan Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga di sini kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, menyertai saudara dalam kondisi apapun yang di setiap musim kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari yang minggu yang pertama di bulan yang ke-7. Tahu-tahu sudah menginjak semester yang kedua Bapak Ibu di tahun ini. Ya, kemarin kita bilang bahwa kemarin kita menyelesaikan satu semester di akhir semester. Hari ini di awal bulan Juli, ya, masuk dalam semester kedua di tahun 2022. Bukankah saya mengingatkan sekali lagi, setiap waktu saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa hidup kita itu singkat. Ya. Maka dari itu saya mengajak saudara untuk menjalani hidup ini bersama dengan
dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, senang gak senang? Pokoknya senang, ya. Mazmur 28 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan menyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika tadi saya melihat istri saya dalam memimpin pujian, di situ saya melihat bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengeluarkan suaranya terlalu kencang, ya. Mixer sudah di setel sedemikian rupa, tetap suaranya nggak bisa kencang, saudara. Dan di situ saya tahu dia mulai ngeblank, ngehang, ya. Tapi puji Tuhan, percaya kepada Tuhan itu modal awal bahwa kita bisa melayani Tuhan dengan kesanggupan kita semaksimal mungkin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kondisi keadaan kita lemah, kita harus percaya bahwa kita sanggup, kita bisa untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Ya, sekali lagi bahwa senang gak senang, pokoknya senang. Itu bisa terjadi kalau kita bisa berkata dalam hati pikiran kita, dalam kemauan kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan yang bisa menjamin, ya. Orang-orang yang suka olahraga pun jatuh sakit. Orang yang suka olahraga pun bisa mati dalam keadaan dia olahraga, ya. Orang yang makan multivitamin pun dia juga masih sakit, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Orang yang asupan gizinya pas, ya, orang yang makan asupan gizinya itu cukup, masih juga jatuh sakit. Tapi kita melihat bagaimana orang-orang biasa yang dengan kemampuan kebutuhan hidupnya, dia makan seadanya, bahkan pagi, siang, malam selalu dengan mie instan. Tapi mereka bisa hidup sehat, ya. Kenapa? Karena selalu bahwa berkata Tuhanlah kekuatanku. Nah, Ibu, Bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Hati kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita selama ini mempercayai Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam poin yang pertama, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kalimat datanglah kerajaanmu itu memiliki pengertian bahwa kita mengundang Tuhan untuk memerintah dalam hidup kita. Datanglah kerajaanmu artinya kita percaya bahwa Allah itu yang akan memerintah hidup kita, bahwa dialah raja di atas segala raja yang memerintah kehidupan kita. Apakah kita dalam kehidupan kita itu mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ya? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Benarkah lagu ini menjadi bagian dari kehidupan kita? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Yesus berkata, jika kau mengasihiku, maka lakukanlah perintah yang kuberikan. Kalau saudara mencatat, kalau saudara melihat, membaca dalam kitab Injil Yohanes dan 1 Yohanes, saudara akan melihat di sana bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku,
sambil merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita sebagai orang Kristen bisa berkata bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menganggap bahwa Tuhan itu segala-galanya, menganggap Tuhan itu lebih daripada yang lain, menganggap bahwa Tuhan itu segala jawaban dalam setiap pergumulan kita? Ataukah hanya second opinion Tuhan kita tempatkan dalam hidup kita? Apa maksudnya second opinion? Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan tidak berhasil, baru kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sakit tidak kunjung sembuh-sembuh, baru kita datang kepada Tuhan. Kalau usaha kita gagal dan tidak kunjung berhasil, baru kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerah. Harusnya dibalik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba perhatikan kisah Daud melawan Goliat. Ya, kisah Daud melawan Goliat, sang pendekar dari bangsa Filistin. Ya, tinggi besar, penuh dengan baju zirah perang. Daud yang hanya seorang pemuda yang masih kulitnya kemerah-merahan, yang pekerjaannya menggembalakan kambing domba 2-3 ekor di padang rumput. Saudaraku, ketika dia melihat ya seorang pendekar Filistin di situ, ketika pendekar Filistin si Goliat itu mengejek pasukan barisan Israel, Daud berkata dalam hatinya, kalau yang lain tidak ada yang berani, bahkan Raja Saul bersama panglima perangnya tidak ada yang berani berkata-kata untuk menyambut tantangan si Goliat. Muncullah anak muda Daud ya, untuk melawan raksasa Goliat. Ya, dan di situ Daud mengerti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang dia punya, yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki. Dia modal sebagai penggembala, yang dia punya senjata aja sebuah ketapel umban. Ya, dia mengambil 5 batu licin di dalam sungai dan dipersiapkan untuk melawan Goliat. Dan dia berkata ketika menjawab tantangan Goliat, ya, dengan nama Tuhan, ya, dia mendatangi Goliat. Modalnya yang pertama adalah dengan nama Tuhan. Ia mendatangi Goliat bukan dengan tombak kambing, tombak kambing, bukan dengan tombak lembing, ya, tapi dengan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ Daud mengarahkan umbannya, ya, karena Daud mengasah keahliannya tepat pada dahi si Goliat. Saudaraku, hanya satu peluru yang digunakan untuk mengalahkan Goliat, raksasa dalam barisan bangsa Filistin. Langsung kena ya di dahinya dan langsung terkapar. Di situ apa rahasia kemenangan Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena dia datang dengan membawa nama Tuhan. Nah, setiap pergumulan kita hari ini, apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau mau mengandalkan diri sendiri? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, hatiku percaya ya kepadanya, aku tertolong, sebab itu beria-ria. Orang yang tahu bahwa dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan sanggup menolong hidupnya, dia sanggup beria-ria. Ya, beria-ria itu mengucap syukur, memberikan pujian kepada Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, secara jujur saya akui bahwa saya tidak pernah bisa hafal dengan hampir semua lagu, dan yang saya paling ingat itu adalah refren. Ketika membantu istri saya ya, untuk membackup dia memimpin pujian, ya kan, saya hanya bisa melihat gerak bibirnya, ya, sambil mengikuti. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
segala sesuatu. Tapi itu semua bisa dilatih, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dengan modal hatiku percaya kepada Tuhan, ya. Sehingga ketika kita melihat pertolongan Tuhan, kita bisa beria-ria, ya, dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya, ya. Setiap waktu, setiap saat kita bisa memberikan pujian kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini sebenarnya saya untuk mengeluarkan suara itu juga tersendat-sendat karena ada peradangan. Untuk ngomong itu ada yang mengganjal, ya, di hidup ini. Jadi yang saya perlukan ketika saya berbicara kencang ada yang keluar, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya perlu hati-hati untuk mengendalikan apa yang ada di leher saya ke atas. Kekuatanku, dialah kekuatanku dan perisaiku dalam menghadapi setiap bahaya, ya. Setiap pergumulan bersama dengan Tuhan, setiap kondisi senang maupun susah bersama dengan Tuhan. Aku mempercayakan diri kepadanya dan Ia telah menolong aku. Daud ini, ya, menuliskan mazmurnya ini, ia sudah menerima pertolongan Tuhan, ya. Ketika ia sudah menerima pertolongan, dikatakan telah menolong aku, ya. Sukacita itu meluap dalam hatiku sehingga aku bernyanyi-nyanyi memuji Dia. Saudaraku, tidak ada yang bisa menghalangi sukacita kita jika kita telah mengalami pertolongan Tuhan, ya. Sembuh dari sakit penyakit, ya. Terlepas dari bahaya, tertolong dari kecelakaan, ya. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan bahkan tahun demi tahun. Apakah kita mampu untuk mengucap syukur setiap saat, setiap waktu, sehingga kita bisa berkata, senang gak senang, pokoknya senang. Pokoknya senang, pokoknya senang, ya. Kalau dalam lagu yang lagi viral adalah senang nggak senang pokoknya joget, ya. Pokoknya ada setiap pergumulan, ya, bisa dihadapi dengan sukacita walaupun itu berat. Perlu latihan, ya, perlu proses untuk mengalami bisa bersukacita senantiasa dalam setiap pergumulan. Katakan dalam hati saudara bahwa Tuhanlah kekuatanku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang pertama, untuk bisa senang gak senang, pokoknya senang, ya. Kita selalu bisa mengucap syukur, ya. Kalau minggu yang lalu itu berbicara tentang senang, mengucap syukur adalah orang yang pandai mengucap syukur. Nah, hal yang pertama, kenapa kita bisa melakukan pengucapan syukur kepada Tuhan, ya? Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur itu masuk ke hadirat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Mengucap syukur itu kita itu sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita dalam kondisi kecewa, kita mengucap terima kasih Yesusku, terima kasih, mengundang Tuhan hadir dalam hati kita, sehingga hati kita dipulihkan Tuhan. Ketika kita sedang kecewa, terima kasih Yesusku, terima kasih, Tuhan hadir membuat damai sejahtera. Ketika kita gagal, ya, kita tetap bisa berkata terima kasih Yesusku, terima kasih. Tuhan pelihara kehidupan kita. Dalam mengucap syukur kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya. Mengucap syukur mungkin tidak membuat semua urusan lancar, tetapi dapat menolong kita menemukan solusi yang benar.
Ya, ketika kita mengucap syukur tidak semua masalah selesai. Ya, tapi ada fakta yang membuktikan bahwa setiap pengucapan syukur kita bisa menemukan solusi yang benar yang diberikan oleh Tuhan. Ketika hati kita normal, ketika pikiran kita dingin, ya, ketika pikiran kita tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat. Ketika kita membaca firman-Nya, Tuhan kasih kekuatan dan hikmat untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi pengucapan syukur tidak menjanjikan semua lancar-lancar saja. Tapi dalam mengucap syukur, ya, di situ ada pertolongan Tuhan di mana kita bisa mengambil keputusan yang benar. Ya, ketika kita mengucap syukur, kita sedang membawa hati kita ke hadirat Tuhan. Ya, ketika kita sedang jatuh, kita berani mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Di situ Tuhan bekerja. Ya, kalau Mazmur saudara membaca, ya, yang saudara pasti menemukan bahwa pemazmur pernah mengatakan ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kalau dicurahkan isi hati kita kepada orang lain yang tidak tepat, bisa bocor, ya, bisa berbeda, bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi ketika kita curhat kepada Tuhan, maka di situ Tuhan, ya, memberikan satu rema, jawaban yang tepat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 111 ayat pertama, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Salah satu pengucapan syukur mengundang hadirat Tuhan turun dan kita masuk dalam hadirat Tuhan adalah berada di lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Itu artinya dalam suasana ibadah. Kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa beribadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ada banyak orang yang sudah tidak bisa lagi untuk datang beribadah ke gereja, bertemu dengan saudara jemaat yang lain. Ya, mereka hanya bisa di rumah saja. Kenapa? Karena tidak bisa berjalan, karena mengalami sakit penyakit. Ya, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Tapi hari ini coba perhatikan kehidupan kita. Kita masih sempurna, bisa berjalan, ya, bisa mengangkat tangan, bisa berkata-kata, mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur untuk masuk ke hadirat Tuhan. Ya. Yang kedua, sadar akan pemeliharaan Tuhan. Mengucap syukur itu artinya sadar akan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa itu sadar akan pemeliharaan Tuhan? Mengucap syukur bukan tentang berapa banyak, tetapi kapan merasa cukup. Sadar akan keberadaan Tuhan itu kita mau mengatakan demikian ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa bukan berbicara tentang berapa banyak, tetapi kapan merasa cukup. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, dia akan terus-menerus selalu berkekurangan. Walaupun dia punya uang banyak, punya saldo rekening banyak, ya, punya rumah, punya mobil, punya motor, dia tidak bisa mengucap syukur. Itu artinya dia adalah orang yang berkekurangan. Mengucap syukur bukan berbicara tentang masalah banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita merasa cukup. Ya. Kalau merasa cukup, ya, hidup ini dijalani dengan sukacita. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Saudaraku,
Apakah kita pernah menyadari bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib? Saudara, terjadi hari ini itu karena sebuah perlombaan yang luar biasa dan saudaralah pemenangnya. Jika saudara belajar tentang alat-alat reproduksi laki-laki dan wanita, ketika seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, di situ ada beribu-ribu yang dikeluarkan, benih yang ditabur, tapi hanya satu yang menjadi pemenangnya, yang menjadi jamin dalam tubuh seorang wanita, yaitu kita hari ini. Kita orang pemenang. Sebelum kejadian selanjutnya, Tuhan sudah menetapkan bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Perlu kita sadari bahwa kita harus sadar pemeliharaan Tuhan hari ini. Yang ketiga, dalam mengucap syukur, Kristus bertata di hati. Dalam pengucapan syukur kita itu, Kristus itu bertata di hati. Kita tidak perlu menunggu semuanya baik baru mengucap syukur, tetapi mengucap syukurlah karena kita punya Tuhan yang baik. Tidak menunggu sehat baru mengucap syukur. Pada waktu sakit, disitulah letak kekuatan kita untuk bisa sembuh. Karena di situ, ketika kita mengucap syukur, ada mukjizat Tuhan yang terjadi. Mengucap syukurlah dalam kondisi sakit. Mengucap syukurlah dalam kondisi susah. Mengucap syukurlah dalam kondisi dalam kesulitan, kegagalan. Saudara yang dikasih Tuhan, di situ Tuhan bekerja luar biasa. Yang kita tidak perlu menunggu semuanya menjadi baik baru mengucap syukur, tetapi mengucap syukurlah karena kita punya Tuhan yang baik. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita, dan Dia katakan di kayu salib, tetelestai, artinya sudah selesai, it is finished. Semua dibayar lunas, dikerjakan sampai titik terakhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan di situ karyanya diberikan kepada orang yang mau percaya kepadanya. Dan setiap orang yang percaya pada Yesus, dia dikatakan berhak menjadi anak-anak Allah, berhak menjadi ahli waris kerajaan surga. Orang yang punya hak itu, dia punya status yang istimewa. Seperti seorang anak dalam sebuah keluarga, dia berhak menikmati apa yang ada di rumahnya orang tuanya. Karena dia anak. Karena dia anak, maka dia punya hak apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa, Dia punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Allah yang luar biasa. Ia yang kaya rela menjadi miskin oleh karena kita yang miskin, supaya bisa menjadi orang yang berkelimpahan. Bukan hanya sekedar kaya. Orang kaya belum tentu berkelimpahan, karena banyak orang kaya tidak bisa bahagia. Ketakutan bagaimana menjaga asetnya, bagaimana menjaga bisnisnya. Detik demi detik dia terikat dengan informasi bisnis, jantungnya berdegup dengan kencang. Sementara kita bisa menikmati hidup, bisa nongkrong di warung untuk sekedar ngopi, saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa ketawa-ketawa. Sementara orang-orang besar, orang-orang kaya itu belum tentu bisa tertawa lepas. Kenapa? Tagihan target itu sudah menunggu. Ada deadline, saudaraku. Orang yang punya bisnis besar, sudah dapat dipastikan dia punya tanggungan yang besar. Untuk menerima hasil yang besar,
Dia butuh modal yang besar, ya. Untuk menerima untung yang besar, dia butuh mengambil resiko yang besar. Dalam situasi seperti itu, apakah mereka bisa hidup bahagia? Hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang bisa menyetel hatinya. Aku bahagia. Seneng gak seneng pokoknya? Seneng, ya. Walaupun agak susah ini bernapas, sudah. Ya. Tapi saya mau memberikan yang terbaik. Jangan lupa bahagia, ya. Sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan, di mana kita mengingat karya Tuhan di kayu salib, sehingga kita bisa menyadari, wah, Tuhan itu baik. Mau gak mau saya harus mengucap syukur kepada Tuhan sebagai bentuk apa? Terima kasih Tuhan, hari ini aku lewat. Ya, hari ini aku bisa melewati hari-hari yang telah lalu. Nah, saudara yang jangan lupa bahagia. Ya, mereka yang pandai mengucap syukur, ya, mereka yang pandai menemukan cara untuk mengucap syukur, selalu punya alasan untuk hidup dalam kebahagiaan. Ya, jadi mengucap syukur itu punya cara. Ya, kalau tidak punya cara, tidak bisa menemukan cara mengucap syukur, sulit untuk mengucap syukur walaupun baru gajian. Ya, sulit untuk mengucap syukur walaupun sehat. Ya, sulit mengucap syukur walaupun punya anak. Ya, dulu sebelum punya anak, saudara yang sudah menikah pasti berdoa, Tuhan, aku ingin punya anak. Tapi bagaimana ketika sudah punya anak? Apakah kita bisa mengucap syukur dengan anak-anak kita? Ya kan? Apapun keadaan anak-anak kita, ya tetap mengucap syukur. Ya kan? Kita percaya bahwa ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena belum ending, ya. Belum ending, saudaraku. Kita masih proses, ya, untuk sampai ke ending yang happy ending, ya. Mereka yang pandai menemukan cara mengucap syukur selalu punya alasan untuk hidup dalam kebahagiaan. Jadi jangan lupa bahagia. Dalam mengucap syukur, mukjizat itu ada. Sekali lagi, orang yang senang mengucap syukur adalah orang yang sering mengalami mukjizat Tuhan. Sekali lagi, ya. Orang yang senang mengucap syukur adalah orang yang sering mengalami mukjizat Tuhan. Karena mukjizat Tuhan itu bisa terjadi dalam ketika hati kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ketika dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka selalu bersungut-sungut yang harusnya 40 hari. Perjalanannya menjadi berapa? 40 tahun. Berapa kali lipat? Harusnya lewat jalan tol, ya, Mesir ke Kanaan. Jalan tolnya itu 40 hari. Tapi karena banyak bersungut-sungut, maka orang-orang Israel dalam perjalanan sampai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu mencapai 40 tahun. Lelah sampai mati di tengah jalan. Ya, sudah ya. Apakah kita mau meniru orang-orang Israel, ya, yang harus mengalami 40 tahun padang gurun, ya kan? Kalau bisa Tuhan mengalami akselerasi, mengalami percepatan, ya kalau nggak bisa terlalu cepat, ya agak cepat. Lagu yang dikasih Tuhan. Mukjizat itu nyata ketika kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur seringkali menjadi jawaban atas segala pergumulan yang belum menemukan jawaban. Ketika engkau dalam kondisi buntu, tidak dapat melihat jalan keluar, cobalah mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya dalam hatimu, Tuhan engkau baik, engkau pasti bisa menolongku dan engkau sanggup karena engkau Tuhan dalam hidupku. Di situ Tuhan akan memberikan pertolongan dan jalan keluar yang tidak pernah disangka-sangka. Amin. Saudara, aku percaya dengan mukjizat yang tidak lazim, perkara-perkara yang tidak lazim, yang tidak pernah kita tahu, kita bisa pikirkan dengan akal, tapi itu bisa terjadi. Ya,
Puji nama Tuhan. Ya, mukjizat itu nyata ketika kita sanggup mengucap syukur dalam kondisi sesulit apapun. Di belakang orang yang setia mengucap syukur akan diikuti kuasa kesembuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara boleh percaya dan boleh percaya. Saya tidak mau katakan tidak, karena senang gak senang pokoknya senang. Ya kan? Ketika orang berani mengucap syukur, ya, dalam kondisi terpuruk, disitulah letaknya tangan Tuhan bekerja. Kita sudah angkat tangan, di situ Tuhan akan turun tangan. Ya. Ketika sakit penyakit itu terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kesembuhan, kuasa kesembuhan dalam pengucapan syukur. Saudara pernah mendengar cerita, kalau anak-anak sekolah minggu ditanya, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Kalau ditanya, siapa yang merobohkan tembok benteng pertahanan kota Yeriko? Oh, anak-anak sekolah minggu ditanya, bukan aku, katanya. Bukan aku. Dia nangis, dia lapor sama bapak mamanya, aku gak tahu siapa yang merobohkan tembok Yeriko. Jangan sampai ini dibahas. Ya kan? Ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, mereka memberikan puji-pujian kepada Allah, ya. Mereka gegap gempita menyanyi, ya, di hadapan Allah, ya, sampai itu manasik, ya. Saudara kalau mengingat cerita saudara kita bahwa itu sudah terjadi dalam kehidupan orang Israel. Mereka mengelilingi tembok Yeriko selama berapa kali? 7 kali, dan pada kali yang ke-7 robohlah kota Yeriko dengan puji-pujian, mengucap syukur. Dalam pengucapan syukur ada mukjizat. Begitu juga dengan sakit penyakit. Saudara bisa katakan bahwa ketika kau merasa khawatir, sakit penyakit saudara akan semakin hari bertambah-tambah. Sama katakan, ya. Ketika kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas sakit penyakit kelemahan dalam tubuh kita, maka penyakit itu akan semakin bertambah-tambah. Kalau kita mau mengucap syukur, setiap waktu, setiap saat mana sakit penyakit itu akan semakin hari semakin berkurang. Jangan ditambah-tambah terus. Ada amin? Berani mengucap syukur? Jangan ditambahi, aduh hari ini aku sakit tangan, hari ini aku sakit telinga. Ini fakta. Hari ini aku sakit hidung, tenggorokan, ya, peradangan misalnya. Tapi saya mau katakan, aku masih bisa kuat, aku masih bisa sembuh dalam nama Yesus. Ada mukjizat, ya. Aku lelah, aku lelah. Saudaraku, kalau namanya lelah, ya. Ketika saudara melakukan perjalanan jauh, itu juga melelahkan. Ketika saudara sedang bekerja, itu juga melelahkan. Ketika sedang saudara istirahat terlalu banyak pun itu juga melelahkan, ya. Ketika saudara terlalu senang pun itu juga lelah, ya. Makanya kita harus bisa menikmati kehidupan kita, ya. Di belakang orang yang setia mengucap syukur akan diikuti kuasa kesembuhan. Selalu ada berkat lebih dari Tuhan bagi orang yang setia mengucap syukur. Orang yang percaya kepada Tuhan bisa mengucap syukur, dia akan mengalami mukjizat Tuhan bahwa ada kelebihan demi kelebihan. Kalau dalam Mazmur pasal yang ke-23, di situ dikatakan overflows, melimpah, ya. Kepalaku, pialaku penuh melimpah. Artinya sampai luber-luber, sampai tertumpah-tumpah, ya. Bukan separuh gelas, ya, tapi sampai meluber-luber, overflows, melimpah luas. Jadi saudaraku, orang yang sanggup mengucap syukur dalam kehidupannya, dia akan mengalami, ya, berkat lebih
daripada Tuhan. Walaupun faktanya saudara hari ini gak punya apa-apa, saudara hari ini gak punya modal, saudara hari ini gak punya uang, saudara hari ini adalah orang biasa. Tapi ketika naik ke level berikutnya harus diasah hari demi hari, ya kan? Bagaimana supaya kita bisa dipakai Tuhan? Ya, musisat itu masih ada, ya. Bukanlah masa depan saudara itu berbeda, ya. Senang gak senang pokoknya mengucap syukur, senang gak senang pokoknya senang, ya. Buatlah masa depan saudara itu berbeda, ya. Jangan menunggu hidup semakin diberkati baru mengucap syukur, tetapi mengucap syukurlah maka hidup kita akan semakin diberkati. Orang yang rajin mengucap syukur hidupnya pasti diberkati. Amin. Orang yang rajin mengucap syukur pasti ada sesuatu yang lebih, berkat lebih dari Tuhan. Ya. Orang yang setia mengucap syukur maka berkat kelimpahan Tuhan akan turun atas hidupnya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini di pertengahan tahun 2022, apapun yang terjadi dengan kondisi saudara, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup saudara. Amin. Jika saudara masih punya mimpi, saudara harus bergerak. Jika saudara masih punya keinginan untuk hidup lebih baik, saudara harus merubah cara yang baru. Cara yang lama, jika sudah tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, maka cara yang lama harus diperbaharui dan di-upgrade. Bagaimana caranya? Tanya sama Tuhan secara pribadi. Wah, ya gampang lah jawabannya, tanya sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah ngomong apa-apa tuh. Ya, carilah orang yang tepat, yang sama-sama sedang mencari, mendekat kepada Tuhan. Pasti Tuhan katakan sesuatu dalam hidupnya. Ya, tidak pernah Tuhan itu bisu. Ya, tidak pernah Tuhan itu tidak ngomong apa-apa. Masa selama ini kita mencari Tuhan, kita ngomong terus sama Tuhan, Tuhan tidak pernah berbicara apa-apa kepada kita. Ya, paling tidak saudaraku, perkataan Tuhan yang sudah tertulis itu jawabannya. Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang setia mengucap syukur maka berkat kelimpahan Tuhan akan turun atas hidup saudara. Amin. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk menikmati cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui kayu salib, dan saudara mempersiapkan diri masing-masing. Saudara merenungkan sejenak betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan lebih dulu melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya. Jika kita hari ini berkata bahwa Tuhan itu satu-satunya yang terbaik dalam kehidupan kita, kita bisa katakan Yesus yang termanis dalam hidupku. Yesus yang termanis dalam hidupku. Setiap musim kehidupan tetap katakan bahwa Yesus itu yang termanis dalam hidupku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku.
kita mencintai Tuhan? Seberapa hidup kita mengasihi Tuhan? Apa yang bisa kita perbuat jika kita ingin melihat Tuhan itu senang melihat kita? Bukan hanya kita yang senang karena berkat Tuhan itu diberikan kepada kita. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita? Belajarlah mengucap syukur dalam hidup saudara, apapun yang terjadi. Karena dalam pengucapan syukur saudara, disitulah mukjizat itu nyata. Jalan keluar itu sungguh akan terjadi. Pertolongan Tuhan itu sudah disediakan. Apa yang menjadi isi hati kita hari ini? Apakah kita sedang memikirkan satu-satunya nama yang menghiasi hati kita, menghiasi pikiran kita, sehingga kita berkata, Yesus Engkau yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta Hatiku percaya Tuhan, hati kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupan hidup kami hari ini dan hari esok. Dan kami yakin dan percaya bahwa ketika kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup memerintah dan memelihara kehidupan umatmu yang hari ini mendengar kebenaran ini. Kiranya Tuhan menjamah, melawan, dan menolong dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau menikmati perjamuan Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Rahmat-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi, mukjizat-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul dalam hati dan hidupnya, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sedang gelap hatinya, Tuhan memberikan terang. Yang sedang kecewa, Tuhan hiburkan. Dalam nama Yesus yang siap menikmati perjamuan Tuhan, katakan amin. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, tapi hidup selalu
Saudaraku, semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Hari ini saya mendapatkan dalam Mazmur 121 ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Klop dengan ayat yang pertama, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Dia telah menolong hidupku, maka aku mau beria-ria di hadapan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan. 3 orang pertama untuk bisa membacakan apa yang didapat hari ini. Dipersilakan. Tuhanlah perlindungan kita. Yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. orang yang mau mendekat kepada Tuhan, dia akan selalu ditolong oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 1:7. walaupun faktanya saudara tidak bisa melihat apa yang saudara inginkan, tapi karena engkau percaya kepada Tuhan, mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kita mengangkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita punya. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara. Begini bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Haleluya. Saudara yang sudah menerima anggur perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian bunyi firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam berkat nama Yesus, terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dalam nama Yesus, minum. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tetap nyata, kuasa-Mu sungguh ada, mukjizat-Mu itu nyata dalam setiap orang yang percaya bahwa Tuhan kekuatan dalam hidupnya,
setiap melangkah, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam bersama dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan datang segera. Amin. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui kantong persembahan yang diedarkan, dan juga ada persembahan untuk dana renovasi pastori di belakang, bisa dimasukkan di kotak di belakang kameramen. Kita akan berdoa lebih dulu. Kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala persembahan kami di hadapan-Mu, dan biarlah segala persembahan ini kiranya Kau berkenan untuk menerimanya. Kami mau Tuhan, kami melakukannya dengan tulus hati dan penuh dengan sukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, ibadah kita pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan di sepanjang minggu ke depan Tuhan terima, Tuhan nikmati dalam kehidupan saudara, karena Tuhan sungguh mengasihi hidup saudara. Selamat datang untuk orang Padang. Shalom, sehat-sehat, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang lemah tubuh. Juga berdoa untuk kota kita, untuk Purwokerto Banyumas. Kiranya Tuhan tetap mengasihi orang-orang Banyumas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam berkat nama Yesus, hari ini kami berdoa buat orang-orang tua kami yang sedang mengalami lemah tubuh, yang sedang mengalami kesepian. Kami berdoa untuk mereka mengalami sukacita, mengalami kekuatan, mengalami kesehatan. Berdoa untuk Amma Sujud, berdoa untuk Pak Gianto, Bu Gianto, berdoa untuk Bu Cipto, berdoa untuk Bu Srianti, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Pak Kuncoro, berdoa untuk Pak Ju, berdoa untuk Pak Slamet, berdoa untuk Bu Slamet.
Kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kiranya Tuhan menolong memelihara dalam kehidupannya di masa-masa tuanya, bahwa Tuhan masih memelihara hidupnya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, sampai memutih rambutmu aku akan tetap menggendong. Tangan Tuhan tidak akan pernah tertutup cuci tangan, tapi Tuhan akan selalu menolong dan memelihara. Dalam berkat nama Yesus, berkat sukacita itu terjadi. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk Hizkia yang akan melakukan tindakan untuk sakit penyakitnya. Tuhan, kalau boleh meminta kepadamu, Tuhan angkat sakit penyakitnya sehingga Hizkia terbebas dari sakit penyakitnya. Dan kami percaya Tuhan, jika Tuhan yang mau melakukannya, Tuhan ambil dan jamah dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, gantikan dengan saraf-saraf yang baru di dalam berkat nama Yesus. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan untuk berangkat ke rumah sakit dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bayu, kiranya pemulihan Tuhan terjadi terus-menerus, kesehatan itu terjadi terus-menerus dan sempurna. Bahkan Tuhan memulihkan saraf-saraf yang rusak dan putus. Tuhan menjadikan baru dan tersambung dengan normal dalam berkat nama Yesus. Dibersihkan, disucikan, bahwa Tuhan mau anak-anaknya sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Purwokerto, untuk Kabupaten Banyumas. Saya berdoa untuk Bupati Banyumas dan wakilnya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, menjaga, memberikan hikmat untuk dapat memimpin roda pemerintah di Banyumas, sehingga Banyumas mengalami kesejahteraan yang melimpah-limpah dalam berkat nama Yesus. Kayak memberkati lingkungan kami, RT RW. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Kau melihat setiap jemaat Tuhan yang sedang ibadah hari ini. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit dan kelemahan tubuhnya. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kekurangan hidupnya. Tuhan jawab dan memberikan jalan keluar apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan pulihkan hidupnya dan Tuhan pulihkan keluarganya dalam berkat nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan, dan terimalah doa berkat untuk saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pasangan, suamimu, istri, bahkan anak-anakmu